Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan kembali mempelajari materi fikih kelas 8. Tapi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya amatilah gambar berikut ini. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Gambar pertama ada pemain sepak bola yang sedang bersujud di tengah lapangan. Lembar yang kedua ada orang yang sedang bersujud di masjid atau musola. Untuk mengidentifikasi ini, maksudnya gambar apa? Ada yang tahu mungkin? Kita akan mempelajari dua sujud yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda ini. Apa namanya? Di gambar yang pertama namanya adalah sujud syukur, dan pada gambar yang kedua namanya adalah sujud tilawah. Materi kita hari ini sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud tilawah, tujuan pembelajarannya diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk patuh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap sujud santun tawadu dan menghormati sesama, memahami pengertian sujud syukur dan tilawah sebab-sebabnya dengan baik, mengimplementasikan tata cara sujud syukur dan tilawah dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan tata cara sujud syukur dan tilawah dengan benar. Sujud syukur, ada yang tahu apa itu syukur? Pengertian sujud syukur. Syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil sujud syukur yaitu Bismillahirrahmanirrahim an Abi Bakratan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasirhu au busyara bihi harasajidan syukrallahi ta'ala, yang artinya dari Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis. Hukum sujud syukur itu ada syukur. Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib, sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Kita wajib ridho dengan takdir Allah meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Sedangkan sujud syukur, sementara itu hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Adapun sebab-sebab sujud syukur, yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan, terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Syarat sujud syukur. Pertama, suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang terakhir, menutup aurat. Adapun rukun sujud syukur, yaitu yang pertama niat, menyengaja mengerjakan sujud syukur. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, sujud sambil membaca doa sujud syukur, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, salam sesudah bangun dari sujud, kemudian tertib. Adapun niat sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta.
Hikmah sujud syukur, mengingatnya dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya, mendapatkan pahala, dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sujud tilawah. Pengertiannya yaitu tilawah berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, namun apabila dalam sholat jamaah, makmum wajib mengikuti imam. Dalil sujud tilawah artinya dari Ubaidillah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun syarat sujud tilawah yaitu ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat setelah mendengar atau membaca ayat sajidah. Rukun sujud tilawah. Niat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, salam, dan tertib. Niat sujud tilawah, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sujud tilawah sunnah karena Allah. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Adapun sebab sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, yaitu Surat Al-A'raf ayat 206, Surat Ar-Ra'du ayat 15, Surat An-Nahl ayat 49-50, Surat Al-Isra ayat 109, Surat Maryam ayat 58, Surat Al-Hajj ayat 18, Surat Al-Hajj ayat 77, Surat Al-Furqan ayat 60, Surat An-Naml ayat 25-26, Surat As-Sajdah ayat 15. Surat Syad ayat 24, Surat Fussilat ayat 37-38, Surat An-Najm ayat 62, Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Surat Al-A'laq ayat 19. Adapun tata cara sujud tilawah di dalam sholat, apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah, dalam sholat langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Di luar sholat, begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, bertakbir seperti takbiratul ihram. Kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Adapun hikmah sujud tilawah, yang pertama dihindarkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar, mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha pencipta, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesimpulannya, sujud syukur dan sujud tilawah memiliki beberapa persamaan. Coba identifikasi persamaan-persamaan tersebut. Ada beberapa perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tulislah doa yang dibaca ketika sujud syukur dan sujud tilawah beserta artinya. Sebutkan hikmah sujud syukur, sebutkan hikmah melakukan sujud tilawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.